Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Risma Febriani, saya dari kelas F21. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang masa Orde Baru. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru tentu tidak terlepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Lewat Super Semar, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Masa kepemimpinan Soeharto yang pada akhirnya bertahan hingga 1998 disebut dengan era Orde Baru. Pada hakikatnya, Orde Baru lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 2. Saya akan menjelaskan tentang penataan politik pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, penataan politik berfokus pada stabilitas dan kontrol ketat pemerintah. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto dengan militer dui fungsi ABRI berperan besar dalam politik. Golkar menjadi partai dominan sementara partai lain dibatasi melalui penyederhanaan partai politik. Nah, pemilu dikendalikan agar Golkar selalu menang, sementara kebebasan politik ditekan melalui sensor dan represi terhadap oposisi. Pemerintahan juga mewajibkan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi. Sistem ini menciptakan stabilitas tetapi mengorbankan demokrasi, hingga akhirnya runtuh pada 1998 akibat krisis ekonomi dan gerakan reformasi. 3. Perekonomian pada masa Orde Baru. Nah, perekonomian pada masa Orde Baru didominasi oleh sistem kapitalis. Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi meningkat karena pola perekonomian cenderung lebih memihak kepada kapitalis. Akibatnya, rakyat tidak bisa bersaing dengan para investor yang memiliki modal besar. 4. Keberhasilan pemerintah Orde Baru. Nah, pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri. Keberhasilan ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menggerakkan perekonomian negara. 5. Berakhirnya masa Orde Baru. Masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998 setelah terjadi krisis ekonomi dan politik yang meluas di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto semakin meningkat akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kerusuhan sosial pun terjadi di berbagai kota. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, menandai berakhirnya Orde Baru dan awal dari era reformasi.